Workout resumed. Pemirsa bisa menyaksikan aktivitas warga untuk berolahraga di pagi ini. Ini fasilitas ibadah terbatas. Terbaik Kabupaten Wonogiri. Biasanya air mancurnya hidup. Ini tidak ada, air mancurnya tidak dihidupkan. Apa karena hari Ahad? Workout paused. Ya, kita lanjutkan. Alun-alun di Krida Kabupaten Wonogiri. Kita bersyukur hari Workout ini resumed. hari bulan ya. Langit sekalipun mendung di sisi timur. Almost there. Can do it. Ya, kita sudah menempuh satu perjalanan 1 kilometer. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Sebelah sana kantor DPRD Kabupaten Wonogiri. Di sebelah sisi utara dari kantor Kemenak. Tetap pakai masker untuk menjaga penularan COVID. Workout paused. Workout resumed. Ini DPRD Kabupaten Wonogiri, di mana keputusan-keputusan strategis Wonogiri terkait dengan regulasi ada di sini, diputuskan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonogiri, terutama perda-perda yang strategis untuk menyejahterakan rakyat. Keputusan-keputusan ini dibuat di sini sebagai landasan konstitusional untuk penerapan segala kebijakan. Target reached. 1 kilometer completed. Panggung. Remaining distance 0 kilometers. Nah, ini Duration 16 minutes 48 seconds. Disabilitas RAM ini terlalu tajam. Average pace 16 Jadi minutes kalau 47 seconds per untuk, kilometer. Kursi roda ini sangat berat. Tanpa dibantu ini nggak bisa difabel naik sampai di sini. Ini problem kritik. Workout paused. Panggung. Workout resumed. Ini di alun-alun Kabupaten Wonogiri. Workout paused. Ini ada ibu-ibu dengan anaknya yang difabel ngajak jalan-jalan. Workout resumed. Nah, ini pandangan pagi yang sejuk, yang indah, yang cerah. Secara hati kita dan pikiran kita dan optimisme Workout kita. paused. Jadi siapa yang bergerak dia akan sejahtera. Nah, ini adalah titipan bangsa yang di kata-kata mutiara dari Soekarno yang melegenda, yaitu kutitipkan bangsa dan negara ini kepadamu.
Jadi kita dapat warisan bangsa dan negara Indonesia untuk kita pertahankan, untuk kita jaga keutuhannya, untuk menjadi suatu kontribusi untuk bangsa dan negara. Soekarno ini sangat banyak karya-karyanya, di bawah bendera revolusi, kemudian jas merah. Ini karya-karya Soekarno yang sampai sekarang menjadi bacaan wajib para nasionalis maupun generasi bangsa yang ingin tahu bagaimana pikiran-pikiran besar founding fathers bangsa ini. Sehingga banyak diabadikan dalam bentuk monumen-monumen, prasasti-prasasti, menjadi nama gedung, nama pasar. Hampir di Solo Raya ini pasarnya Soekarno. Ya, semoga tidak hanya sekedar politis, tapi adalah menjadi pengingat bagi bangsa dan negara untuk mengetahui, memahami bagaimana pikiran-pikiran besar Soekarno itu tidak eksklusif oleh kalangan tertentu, tapi dimiliki, dipahami oleh semua anak bangsa, sehingga dia tidak hilang obor nasionalismenya. Soekarno juga punya pikiran-pikiran besar tentang bagaimana Islam di Indonesia, karena buku yang sangat terkenal itu dia buat kata pengantar dan menjadi satu monumen pemikiran yang terus dilestarikan dan dikembangkan. Ya, bersepeda santai, berjalan santai untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Workout resumed. Kita lanjutkan perjalanan, kita akan menyusuri jembatan Jurang Gempal. Mas Sulaiman mau nyebrang? Ya, terus. Beliau difabel yang sama sekali tidak pakai tongkat untuk menyeberang karena orientasi wilayahnya sangat kuat. Beliau seorang difabel yang sangat rajin untuk menunaikan sholat ibadah di Masjid At-Taqwa, Masjid Agung At-Taqwa, dan meskipun difabel netra, tapi dia sangat menguasai wilayah di sini. Mungkin low vision atau ya, pandangannya sangat minim gitu. Kita akan menyusuri jalan protokol yang ada di sini. Di dalam Perda nomor 8 tahun 2003, Wonogiri sudah mempunyai perda yang namanya penyandang disabilitas. Kita lihat nih, trotoar yang seharusnya berfungsi maksimal dan ada bloknya ya, blok yang khusus. Tapi ini nggak dipakai, ini nggak ada untuk jalur untuk difabel netra untuk lewat di sini, karena trotoar ini hanya biasa saja. Ini Plaza Telkom, Telkom Kabupaten Wonogiri. Kita lanjut ya, bicara tentang difabilitas, inspirasi ya, bagaimana tata kota yang inklusif yang bisa diterima oleh semua kalangan ya, karena ini menjadi satu bukti jaminan kesejahteraan, jaminan hak-hak yang konstitusional bagi warga negara yang tanpa diskriminatif ya. Ini harus menjadi komitmen penyelenggara pemerintahan maupun segala aspek kehidupan sosial, termasuk bidang keagamaan. Masih banyak tempat-tempat ibadah yang masih eksklusif. Seperti halnya adalah hak-hak di dalam
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak-hak keagamaan. Nah, hak-hak keagamaan ini harus dilayani dengan baik. Katakanlah bagaimana difabel ini bisa menjadi saksi atau menjadi wali nikah untuk anaknya atau keluarganya yang difabel, yang mau menikah. Ini juga penting untuk diperhatikan. Salah satu karya yang bisa kita lacak hasil riset di program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, pernikahan dan disabilitas itu nalar hukum penghulu, yang di situ menyebutkan tentang bagaimana penyandang disabilitas bisa menjadi wali ataupun menjadi saksi dalam pernikahan. Kajian-kajian yang semacam ini penting untuk kita perhatikan sebagai satu bentuk kepedulian. Di sisi yang lain, aspek-aspek terhadap hak-hak publik yang ada ini perlu dikembangkan sedemikian rupa. Ini kami informasikan ini jalur untuk difabel netra. Ini terputus hanya tadi di samping DPRD itu tidak, tapi ini di depan kantor Pamong Satpol PP. Ini sudah ada Workout paused. blok yang khusus untuk penyandang disabilitas. Workout resumed. Hanya saja ini aksesnya. Nah, ini kalau tunanetra tadi seperti Mas Sulaiman yang low vision atau harus, itu memang perlu dibantu dengan, apalagi yang total netranya, dengan adanya paving block seperti ini akan membantu sekali mereka bisa sampai di tujuan. Ya, yang penting kewajiban sebagai penyelenggaraan pemerintahan itu adalah menyediakan fasilitas publik bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Ini penting, perlu diperhatikan. Ya, memang kalau diteliti lebih lanjut memang belum bisa 100%, tapi ada upaya-upaya praktek baik, good practice gitu. Ini kantor pemadam kebakaran, ada 3 unit mobil damkar yang siap sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran di Kabupaten Wonogiri. Nah, ini terus kita lanjutkan, kita susuri. Workout resumed. Tapi yang sebelah sana, yang jalur depan damkar itu tidak ada ininya, paving. Hanya saja ini kritiknya ini terlalu mepet ini. Jadi kalau terus nabrak tumbuhan ini terlalu mepet ini. Ini perlu pemahaman ya ketika kita membangun suatu fasilitas publik seperti ini, harus dilihat mestinya ini di tengah sehingga setter tidak terlalu mepet terhadap pinggir dan tidak membahayakan bagi difabel. Termasuk juga ada, kalau ada tiang listrik ini memang harus ditata. Nah ini nggak bisa diakses untuk difabel ini karena pohon ini harusnya dipotong itu tumbuhan ini sehingga bisa accessible. Kita sudah di depan dekat Tugu 45 ini. Tugu 45 yang ini Tugu 45 ini sebagai satu monumen bahwa perjuangan melawan kemerdekaan di Kabupaten Wonogiri juga terjadi. Ini juga jalur gerilya Jenderal Sudirman ketika masa revolusi, masa kemerdekaan, bagaimana untuk
mengusir penjajah kolonial Belanda yang bercokol di Indonesia, termasuk di Kabupaten Wonogiri. Ini monumen Tugu 45. Kita bisa shoot Workout dari paused. depan. Workout resumed. Nah, ini kita ambil gambarnya. Ya, kita fokus sedikit. Workout paused. Terlalu blur ya. Workout resumed. Ini Tugu 4 Workout paused. Taman Tugu 45. Nah, ini sekitar baratnya jembatan Jurang Gempal atau jembatan, Workout resumed. orang menyebutnya itu. Tapi dari sisi historisnya jembatan ini sangat melegenda karena dulu jembatan ini sangat kecil, tidak bisa dilalui dan hanya bisa diakses beberapa kendaraan. Ini tokomu, toko milik umat yang Workout menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat untuk ekonomi. Nah, Workout resumed. toko milik umat. Cukup besar, ini 2 lantai. Ini merupakan wakaf dari seorang notaris besar di Wonogiri kepada Muhammadiyah, diwakafkan untuk aktivitas dakwah menjadi gedung dakwah. Ke sana di SMA Negeri 1, kemudian PKU Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri, Workout paused. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Nah, ini RS PKU Muhammadiyah Wonogiri, 50 meter. Tersedia hampir 50 bed untuk COVID-19. Dan silahkan bisa masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan di PKU Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri. Ini para ini pemancing ini berangkat. Wah, kita akan lihat ini olahragawan kita di minggu pagi. Ini kelihatannya dari panti asuhan Muhammadiyah. Generasi muda harus sehat. Ya, kita lanjutkan ke Jurang Gempal. Workout resumed. Jembatan Jurang Gempal. Di sebelah kiri, sisi kiri dulu adalah jembatan yang asli, kecil, hanya bisa dilalui 1 mobil dan bergiliran. Nah, ini sudah direnovasi sedemikian rupa dengan anggaran dari pusat dan provinsi. Karena ini jalan raya provinsi, jadi dalam penganggaran pendapatan daerah RAPBD-nya ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ya, ini dalam masa-masa otonomi daerah, pengelolaan yang terkait dengan pelayanan publik, termasuk adalah Bina Marga ya, yang mengelola bagaimana membangun jalan raya, termasuk jembatan penghubung. Jembatan ini adalah menghubungkan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akses yang terdekat di sini ada Jawa Timur. Kalau yang agak ke selatan ini adalah Pacitan. Kemudian yang agak ke utara sedikit adalah Magetan, dan yang lurus ke timur adalah Ponorogo. Ini pintu yang menghubungkan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur dari sisi selatan, karena selatan Wonogiri adalah laut. Bapak, ya, kita harus menyapa ya siapa yang lewat sekalipun kita tidak kenal. Nah, kita akan lihat
kita zoom atau kita perbesar bagaimana kondisi Sungai Bengawan Solo di hilir hulu ya, di hulu. Jadi titik awal air yang mengalir dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sampai di laut Madura sana. Nah, ini jurang gempal atau jembatan jurang gempal dari sisi selatan, sedimentasi luar biasa sehingga menggeser sungai ini ke arah timur. Sementara yang barat ini terjadi pelebaran yang luar biasa karena desakan air yang menikung dari selatan itu menotok ke timur. Ini bisa-bisa kalau terus terjadi, jembatan ini akan bergeser atau tambah panjang. Workout resumed. Ini saja kemarin ketika membangun jembatan ini, konstruksi sudah sedemikian rupa dan air dibangket sedemikian rupa, ditalut yang kuat sehingga air tidak bisa mendesak ke timur. Tapi kalau dilihat dari konturnya di sebelah selatan, ini dapuran pring atau bambu ya. Jadi pohon bambu yang bisa menjadi silt belt atau menjadi pengikat tanah yang ada di sini supaya tidak terkena, tidak terjadi suatu erosi terus-terusan ya. Tapi kenyataannya bahwa arus dari pintu Waduk Gajah Mungkur itu sangat besar di bulan-bulan Januari sampai nanti sekitar Maret, di mana prediksi perakiraan cuaca oleh BMKG dinyatakan bahwa curah hujan yang sangat tinggi ini berpotensi menggerus sisi-sisi dari aliran Bengawan Solo ini. Debit airnya sangat besar. Jadi ini di sebelah barat sudah banyak genangan-genangan dan banyak sedimen yang terjadi sehingga Sungai Bengawan Solo ini bergeser ke sisi selatan, ke timur. Ya, semoga beberapa tahun yang akan datang tidak akan menggeser jembatannya ini. Kita lanjutkan, nanti kita finish di Makam Pahlawan Kabupaten Wonogiri. Workout resumed. Nah, kita nyebrang dulu di sebelah kiri. Untuk berjalan dari Wonogiri ke Ponorogo kurang lebih ya 60 km. 60 kilo dari Wonogiri, kalau sampai Purwantoro 55 atau 50 km, kalau ke Pacitan sekitar hampir sama lah 60-an sampai 75 km. Ada daerah-daerah di Wonogiri dari kota ini yang jaraknya sampai 75 km seperti di Karangtengah. Medannya bergunung-gunung. Ya, makanya Wonogiri dikatakan Wono itu asal, alas giri itu gunung. Gunung alas. Kita akan masuk ke wilayah Wonogoyo. Nah, ini jembatan yang lawas yang baru ini, yang sisi yang sudah direhab, yang sisi sebelah utaranya. Nah, ini dulu ya, ini pembebasan lahan. Dulunya jalannya sempit, sekarang sudah lebar. Kita akan masuk ke Makam Pahlawan. Bapak, kita akan menyusuri jalan Pahlawan. Ini jalan Pahlawan, di mana pahlawan-pahlawan kusuma bangsa dari Kabupaten Wonogiri dimakamkan di sini. Kita bisa mengenang bagaimana perjuangan dan jerih payahnya untuk
mencapai kemerdekaan kita tinggal misinya gratis. Tapi namanya perjuangan itu ya harus mengorbankan jiwa dan raga. Terlepas dari situ tidak mungkin. Ini terbit saatnya untuk sholat syuruk atau sholat isyraq, di mana sholat ini mempunyai keutamaan, atau sholat di awal waktu duha, sholat isyraq. Tadi pukul 5 ini cerah, namun saat ini sudah mulai mendung di Wonogiri. Mestinya ini sudah meletek, srengenge ini sudah meletek, sinar mataharinya sudah mulai merekah. Namun faktanya tidak, justru yang terjadi adalah mendung. Saya belum dengar ulasan BMKG untuk perakiraan cuaca hari ini, tapi kalau melihat fakta yang mendung seperti ini, kemungkinan sebentar lagi akan turun hujan. Kalau kita camping ke gunung, kita melihat adanya awan ataupun kabut, itu akan turun hujan beberapa saat. Nanti bisa dibuktikan ya saudara-saudara pemirsa. Kita telah sampai di Masjid Al-Falah Mojoroto Wonoboyo. Ada prosedur COVID bahwa jamaah memasuki pemberitahuan berdasarkan himbauan pemerintah Workout paused. terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Mohon maaf, masuk masjid wajib memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah masuk masjid, memakai hand sanitizer, jaga jarak, physical distancing, dan membawa alas sholat sendiri. Ini salah satu ijtihad bagaimana pelaksanaan ibadah di era pandemi ini. Workout resumed. BPK Wonogiri, lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ya, kita akan menuju ke makam pahlawan Kabupaten Wonogiri. Apa nama makam pahlawannya dan siapa saja yang dimakamkan di sini? Apakah Anda dan saya berhak untuk dimakamkan di sini? Ini tergantung amal ibadah kita. Tapi paling tidak kita adalah pahlawan keluarga kita masing-masing. Kita akan shoot. Konstruksinya miring ya. Ini rada miring, tidak tahu pandangan mata saya atau karena memang terjadi pergeseran papan nama Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Kabupaten Wonogiri. Workout paused. Nah, kita akan lihat siapa saja yang berhak atau yang dimakamkan di sini. Workout resumed. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa insyaallah lahiqun. Ini ada monumen di sini untuk upacara-upacara Workout paused. militer biasanya, atau peringatan-peringatan Workout besar, ingin mengenang para pahlawan pejuang bangsa atau orang-orang yang berbakti sepenuh untuk bangsa dan negara, baik di masa revolusi maupun saat sekarang ini. Karena Workout paused. ini sebenarnya dipahat ya, dipahat nama-nama para yang gugur. Ini banyak sekali ini sebenarnya.
sampai nomor 31. Kemudian jadi ada pejuang Hizbullah. Jadi para syuhada di sini tidak hanya dari angkatan bersenjata Republik Indonesia, tetapi adalah para pejuang Hizbullah, Sukarlan, Marwan. Nah, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk bangsa dan negara, bahwa kontribusi umat Islam untuk bangsa dan negara itu adalah saham terbesar, karena mereka yang mempertahankan. Jadi wajar kalau umat Islam itu menuntut bagaimana mendapatkan hak-hak konstitusional di bangsa ini adalah sangat wajar, karena mereka telah berjuang mempertahankan kemerdekaan, rela mendarmabatikan bangsa dan jiwa raganya untuk bangsa. Sampai data tahun 1995 ini di urutan 72. Ini yang tercatat di sini. Tapi sebenarnya banyak sekali yang tidak tercatat di sini, yang dimakamkan di Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Kabupaten Wonogiri. Mereka yang bertugas di berbagai daerah konflik atas nama negara, dia ditugaskan di sana. Yang menjadi TNI dan Polri pernah juga meninggal sebagai syuhada di sana. Kita lihat ini sama, warnanya putih dan tidak, kijingnya tidak bermegah-megahan, tapi standar sama, sekalipun mereka adalah para jenderal, para yang punya posisi yang strategis di bidang masyarakat maupun sebagai aparatur negara. Workout resumed. Semua yang di sini adalah 2 kilometers completed. senjata, tapi Workout paused. pejuang Remaining distance 0 kilometers. Duration 34 minutes 50 seconds. Pemberitahuan bahwa saya Average pace 17 minutes 17 seconds per kilometer. Kilometer. Ini bangsal yang digunakan oleh petugas ketika hendak melaksanakan upacara kenegaraan di sini. Nah, inilah halaman yang digunakan untuk upacara militer di peringatan-peringatan hari besar di Kabupaten Wonogiri untuk mengenang para pahlawan. Ya, demikianlah kami melaporkan dari Kabupaten Wonogiri, Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Kabupaten Wonogiri. Kita berjumpa pada liputan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan kuat. Insya Allah kita sebagai generasi bangsa yang siap melanjutkan estafet yang lebih baik. Merdeka. Selesai. Workout resumed. Workout paused.